Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan mindfulness di tengah wabah COVID-19. Teori ini kita pelajari dalam konseling individu. Mindfulness adalah kondisi individu yang memiliki kesadaran penuh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Individu yang sedang dalam kondisi mindful akan lebih sadar, peka, mampu menyeimbangkan dirinya, dan mampu menempatkan dirinya pada situasi yang sedang terjadi. Namun sebaliknya, tanda bahwa individu sedang tidak dalam kondisi mindful cenderung memunculkan sikap kaku, ceroboh, terjebak dalam rutinitas, serta tidak dapat memaknainya. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, tentu sejauh mana peran dan tingkat kepentingan mindfulness di tengah wabah COVID-19? Mindfulness berperan sebagai upaya psikologis individu untuk meluruskan kebingungan pikiran dan perasaan khawatir yang sedang dialami. Individu yang sedang dalam kondisi mindful mampu melakukan tindakan-tindakan rasional, mampu menganalisis secara jernih, dan memiliki pola pikir yang terbuka. Intinya adalah, individu yang memiliki pola pikir sepenuhnya ada pada saat ini. Individu ini mampu menyadari secara utuh konteks dan situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Keuntungan memiliki mindfulness adalah individu cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Tentu ini akan mengurangi tingkat kecemasan dan keresahan yang berlebihan, yang akan membuat kondisi fisik dan kekebalan tubuh menurun. Dengan kondisi psikologis yang sehat, tentu kekebalan tubuh akan lebih prima, dan yang sedang mengalami sakit akan lebih cepat sembuh. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata kesehatan psikologis sama pentingnya untuk dijaga, maka langkah-langkah yang harus kita capai untuk mindfulness adalah dengan menghadapinya, alias FAST. FAST ini merupakan singkatan yang terdiri dari Focus, Knowledge, Comeback, dan Engage. Yang pertama, kita mulai dari fokus. Fokus yaitu kita hanya tertuju pada apa yang kita kerjakan, terlepas dari masalah yang sedang terjadi. Kalau kita sedang bekerja, maka kita fokus pada pekerjaan kita. Jangan alihkan pikiran kita kepada hal lain, termasuk mengenai corona. Selain itu juga, perlu kita fokus ketika meditasi. Ya, ini penting sekali. Meditasi terfokus, kita bisa melakukan di tempat yang kita sukai, yang pasti kita tidak keluar rumah. Kita bisa melakukan meditasi di taman belakang rumah atau di dalam kamar. Kita bisa lakukan dengan duduk terfokus pada sesuatu, kita pejamkan mata, kemudian kita rilekskan otot-otot yang kaku, atau juga kita bisa melakukannya dengan mata terbuka. Kita fokus pada suatu objek, lalu kita bayangkan otot-otot kita yang kaku menjadi lebih rileks, kita redakan stres, dan berikan sugesti yang positif kepada tubuh kita. Kemudian yang kedua, acknowledge, yaitu kita tetap membiarkan pikiran dan perasaan kita bertugas seperti biasanya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dengan tidak adanya asumsi, karena asumsi adalah bagian dari pikiran negatif, depresi, atau cemas, dan menimbulkan pemikiran terhadap hal-hal yang tidak realita. Yang ketiga adalah comeback. Di sini kita kembali pada tubuh kita. Kita menghimbau agar tubuh kita memenuhi apa yang dibutuhkannya. Kita tahu bahwa COVID-19 bisa dilawan dengan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Kita koreksi apakah tubuh kita sudah dibekali dengan hal tersebut. Apakah
sudah terpenuhi. Menganalisis tentu lebih baik daripada panik. Yang keempat adalah engage, artinya kita melakukan dengan kesadaran penuh. Kita harapkan bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas terbaiknya untuk melawan COVID-19 dilakukan dengan penuh kesadaran. Kita tahu bahwa menggunakan masker sangat dibutuhkan, maka kita membeli hanya sesuai kebutuhan tanpa menimbunnya. Kita lakukan juga mencuci tangan dengan penuh kesadaran. Artinya, kita menikmati setiap proses cuci tangan tersebut, dilakukan sesuai prosedurnya, dan juga yakinkan pada diri bahwa virus-virus akan hilang setelah mencuci tangan. Dan juga kita menikmati makanan dengan sadar. Artinya, kita tidak hanya sekedar makan, namun juga kita rasakan bagaimana makanan tersebut, kita lihat bentuknya, kita cium aromanya, dan bayangkan bahwa tubuh berterima kasih karena telah diberi asupan gizi. Dan yakinkan pada tubuh bahwa akan aman dari virus-virus tersebut. Lalu bagaimana jika kita mengalami gejala-gejala panik? Yang pertama, kita harus menenangkan diri kita sendiri. Kita bisa melakukan dengan tindakan yang menurut diri kita nyaman, mungkin bisa dengan memeluk tubuh sendiri, mengelus-elus bahu, dan yakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Berikan sugesti positif pada tubuh, karena itu juga akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Oke, baik teman-teman, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana jika tidak ada kepentingan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.